Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu menantikan video-video terbaru atau updatean terbaru dari channel Solusi Putar. Banyak ya buat teman-teman semuanya yang selalu mensupport, mendukung tentang channel ini. Mungkin Anda ya yang nggak bosan-bosannya ya setiap hari ada saja notifikasi terbaru dari Solusi Hutang, itu menjawab pertanyaan demi pertanyaan dari teman-teman semuanya, terutama yang berurusan dengan pinjaman online. Mungkin sudah kalut banget, sudah stres banget, sudah berada di titik dimana memang sudah tidak mampu dan sudah tidak sanggup gitu ya. Mudah-mudahan Solusi Hutang selalu bisa jadi penyeimbang di balik itu semua ya, supaya kita tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan untuk kedepannya, seperti yang sudah-sudah juga ya, ada yang nekat mengakhiri hidup, kabur dari rumah, perceraian, ini segala macam. Mudah-mudahan dengan adanya channel Solusi Hutang itu semua tidak terjadi dari kita, dan kita bisa menyelesaikan permasalahan kita dengan tenang dan tidak panik dan tanpa ada yang dirugikan dalam hal ini ya. Oke. Dan hari ini yang mau kita bahas adalah tentang gagal bayar di 14 aplikasi pinjol legal di sini ya. Di sini memang banyak banget, luar biasa ya gagal bayarnya, gagal bayar luar biasa ini ya. Dan kita mau bahas ini buat teman-teman semuanya, ini pinjol legal semuanya, ada kredivo, pinjam gampang, mau cash, uang mie, tunaiku, kredito, akulaku ya. Oke, kita mau bahas ini buat teman-teman semuanya yang gagal bayar juga di aplikasi ini. Boleh menyimakin baik-baik ya. Dan kalau misalnya Anda telah selesai di dalam aplikasi ini, boleh juga memberikan sedikit pengalaman Anda di kolom komentar, supaya bisa membantu juga teman-teman kita yang lainnya, terutama yang sedang stres-stresnya menghadapi ancaman dan teroran dari pinjaman online ya. Dan saya sampaikan juga, yang mau bergabung di dalam grup WhatsApp itu gampang banget, tinggal klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel. Atau Anda yang ingin konsultasi secara gratis, Anda lihat nomor handphone ada di layar ini, Anda tinggal hubungi dan konsultasikan ya. Dan yang bukan, karena kita dahulukan azan dulu ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Terus menerus seperti itu sampai saya di titik di mana saya tidak bisa mencari aplikasi pinjol dengan nama saya. Dan saya cerita dengan istri saya mengenai hal itu, dan istri saya ikut melakukan apa yang saya lakukan. Dan balik lagi, saya saat dibayar mereka tidak meminjamkan lagi. Yang membuat saya itu nggak tahu harus seperti apa lagi. Untuk aplikasinya yang beberapa kali tenor. Iya ya, memang terkadang gini, kita diinginkan nih, ya sudah Anda bayar aja dulu. Kita harus bayar tuh dengan bunganya, dengan dendanya, semuanya. Nanti kami cairkan kembali. Setelah dibayar, kita pinjam sana sini, dianya nggak cairin lagi. Dengan berbagai persila, itu sudah modus penipuan sebenarnya ya. Jadi memang tujuan mereka sih bagus juga, mereka ingin menarik uang mereka kembali, cuman dengan mengiming-imingkan suatu harapan yang tidak pasti ya. Dan dia sengaja membiarkan hal itu terjadi sama Anda, supaya banyak lagi orang-orang yang terjebak di dalam permainan online ini, sehingga gali lubang tutup lubang terjadi ya. Saya kan sempat itu bikin video, kayak hari kemarin saya bikin video juga, hari sebelumnya saya bikin video juga. Harusnya OJK membenahi 102 pinjol legal mereka, bukan mengedukasi masyarakat tentang hutang. Ambillah hutang sesuai kebutuhan, ambillah hutang sesuai keinginan, pokoknya ambillah hutang yang telah terdaftar. Bukan itu. Yang jadi masalah hari ini adalah, saya ya, yang secara logika saya aja, kalau memang ini kan sudah ada pusat data fintech lending, berarti sasarannya adalah penyimpanan data kita berada di satu tempat ya, kayak fintech data center gitu loh ya. Jadi ketika ada orang yang terjebak di 3 aplikasi dan dia ingin meminjam lagi ke aplikasi berikutnya, bukankah fintech data center ini menjadi acungan bagi mereka untuk memberikan pinjaman layak atau tidak ya? Atau pusat data fintech lending ini adalah sumber untuk mereka melihat analistik dari riwayat orang ini ya. Makanya saya bilang, OJK ini ada yang salah dengan sistem. Kenapa satu orang bisa terjebak di 20 aplikasi? Berarti tidak adanya tim analis dari pinjol ini ya. Jadi tempat penampungan data yang selama ini difasilitasi OJK ini tidak berfungsi. Nyatanya banyak pinjaman-pinjaman yang aktif dari si debitur, tapi masih ada pinjaman yang akan cair gitu loh. Jadi ini sengaja dibangun jebakan buat orang ini ya. Kalau kayak di bank, di leasing misalnya, yang bersangkutan ingin ngajukan pinjaman, tapi ketika dilihat dari sistem informasi debiturnya itu,
mereka masih ada pinjaman aktif misalnya di sini, ini nggak akan cair. Ya, itu mengatasi supaya tidak terjadi keberatan atau memberatkan dari orang itu tersebut. Jadi nantinya kalau masih diberikan pinjaman, itu kan sudah di luar dari kemampuan dia. Tapi kalau pinjol enggak, makanya saya kemarin itu bilangin sama OJK, harusnya 102 pinjol legal ini dibenahi. Ya, bukan masyarakatnya diedukasi. Kalau masyarakat, ini ada 200 jiwa loh masyarakat di Indonesia ini. Ya, kayak mana mau mengedukasinya? Tidak semuanya mendapatkan informasi yang merata. Ya, tapi kalau dari pinjol sebelum mereka membagikan ke masyarakat, ini dipres dulu, dibenar-benarkan dulu, memang di jalur yang lurus gitu loh. Ya. Jadi nggak terjadi lagi ada orang yang minjam 10 aplikasi, 20 aplikasi, 15 aplikasi, nggak terjadi. Jadi kalau sudah ada 2 atau 3 pinjamannya aktif, pinjaman 4, 5, 6, 7, 8 tidak perlu dicairkan lagi, selesaikan dulu yang 3 ini. Itu mengatasi gali lubang tutup lubang supaya masyarakat tidak nyemplung ke dalam permainan ini gitu loh. Itu sebenarnya dari saya kemarin itu, tapi OJK-nya nggak peka dalam hal itu. Ya, oke. Untuk aplikasi yang beberapa kali tenor ini, yang pertama Kredivo telat bayar, pinjam gampang, mau cash, uang mi, tunaiku, kredito, aku laku, dana rupiah, telat bayar semua ini. Untuk aplikasi 1 kali bayar, klik kami gagal bayar, Uatas gagal bayar, Indosatku gagal bayar, modal nasional gagal bayar, pinjam duit gagal bayar, pinjam yuk gagal bayar. Ini yang dia sebutin di 6 di bawah itu sekali bayar. Ya. Kalau yang mereka sebutin, yang dia sebutin 8 di atas, ini sistem ada tenornya nih, ada 3 bulan, jadi bayarnya diansur bulan ini, bulan ini. Ya. Oke, kita lanjut lagi. Sebelumnya saya bayar bantu saku, KTA kilat dan ada modal dengan janji dari mereka akan dikasih pinjaman lagi. Ternyata tidak sama sekali, yang membuat semua aplikasi pinjol saya telat karena uang saya udah di aplikasi uang tersebut. Begitu juga dengan istri saya minta saran istri saya jangan gali lubang tutup lubang, yang mengakibatkan semua aplikasi pinjol saya telat bayar dan gagal bayar. Memang seperti itu. Kita diiming-imingkan dengan pencairan yang besar. Pak, tutup aja Pak. Hutang Bapak kan sekarang 3 juta, Bapak bayarin nih 3,5. Nanti kita cairkan lagi, 30 menit kita cairkan lagi. Itu nggak akan terjadi. Ya, nggak akan terjadi. Karena dia itu setelah Anda gagal banyak, setelah Anda masuk banyak dalam aplikasi, ya, mereka nggak akan mencairkan lagi. Ya, dan makanya inilah yang harus saya benahi. Sebelum orang ini nyemplung lebih dari 10 aplikasi, ukurannya dia terjebak di 3 aplikasi itu sudah di stop. Ya, dan di sini sebenarnya pentingnya OJK untuk menerbitkan aturan ini supaya pihak pinjol tidak memberikan selalu pinjaman terhadap si debitur ini. Kalau dia sudah ada pinjaman 1 atau 2 pinjaman yang sudah aktif, pinjaman berikutnya jangan dicairkan lagi. Ya, ini enggak, dia sudah terjebak di puluhan aplikasi, dia sudah melakukan pembayaran, baru pinjaman berikutnya tidak dicairkan gitu loh. Ini kan sama aja jebakan ya. Jadi hati-hati juga buat teman-teman semuanya yang misalnya, makanya saya selalu bilang nih, jangan pernah pinjam uang sama teman Anda, sama tetangga Anda yang menjanjikan dengan dekat. Misalnya pinjam, Bu, pinjam aja Bu, saya Bu, duitnya nanti sore saya bayar. Kenapa Anda bisa mengucapkan nanti sore? Karena Anda mendapatkan informasi dari si debt collector yang pembohong tadi. Dia bilang Anda bayar aja hari ini, pokoknya 30 menit duitnya cair. Anda juga meminjam uang tetangga Anda bilang nanti sore saya bayar Bu. Kenyataannya nggak cair. Panik nggak? Panik. Dan disinilah terjadinya kebuntuan. Ya, makanya saya bilangin, jangan pernah pinjam uang siapapun untuk menutupi hutang Anda. Jadi intinya jangan pernah gali lubang lagi untuk menutupi hutang. Menutupi hutang itu harus kita usahakan, bukan dengan gali lubang tutup lubang. Bang, kita sudah berusaha Bang, duit kita belum ada. Ya sudah, tahan sampai di situ. Yang penting jangan ditambah-tambah lagi perkara berikutnya yang akan merugikan Anda sendiri. Ya, percaya sama saya gitu loh. Sudah banyak orang yang melakukan seperti ini, justru makin hancur mereka. Ya, makin hancur, apalagi Anda yang didampingi misalnya oleh joki pinjol, joki ini, itu justru akan nambah merugi Anda gitu loh. Uang yang cair 1 juta malah dibagi dengan si joki ini. Ya, itu bukan solusi. Intinya kalau tidak ada uang, stop bayar. Jangan gali lubang tutup lubang. Jangan meminjam uang tetangga Anda dengan janji yang cukup dekat, karena belum tentu setelah Anda membayar uang itu akan cair.
Ya, ini pahami dari teman-teman semuanya supaya tidak terjadi kementokan. Ya, nanti kalau sudah Anda lakukan hal itu, Anda janji sama tetangga Anda nih, nanti sore saya bayar bu, kenyataan nanti sore nggak cair. Anda panik, ya bingung cari pinjaman sana sini, akhirnya mentok. Kalau sudah mentok, Anda menjadi orang yang paling menderita menurut versi pemikiran Anda di dunia ini. Akhirnya apa? Anda nekat melakukan sesuatu yang merugikan diri Anda sendiri. Ya, mendingan gagal bayar daripada gali lubang tutup lubang. Ingat itu. Setiap hari saya di WA dan di PC dari aplikasi Dana Rupiah 102 PC yang membuat saya susah untuk bekerja karena untuk WA nomor dari DC lainnya saya arsip di WA, jadi nggak bakalan nongol. Tetapi untuk kayak WA call dan WA PC pasti nongol di layar HP saya. Saya pernah mencoba untuk menjelaskan keadaan saya, tetapi mereka tetap menyuruh saya bayar sekarang. Yang membuat saya itu nggak merespon balasan WA mereka lagi, tetapi tetap di PC terus. Oke, gini. Saya nggak tahu lah ya posisi Anda di situ seperti apa. Yang jelas kalau saya menyarankan, kalau memang ya Anda ingin fokus berusaha, fokus bekerja, fokus mengumpulkan uang Anda sedikit demi sedikit, cabutlah kartu Anda. Cabut kartu Anda, hapus akun WA Anda. Kalau enggak, kalau itu tidak Anda lakukan, ya, sekuat apapun mental Anda saat ini, pasti Anda akan pusing, pasti Anda akan stres. Ya, tapi kembalinya ke diri Anda aja. Sejauh Anda mampu menghadapi teroran ini, silahkan pertahankan nomor Anda. Tapi saya lebih menyarankan, kalau Anda pengen fokus bekerja dan menjalani kehidupan sehari-hari Anda, buang semuanya. Buang kartu Anda, hapus WA Anda. Reset HP ke dalam pabrik, insya Allah pasti akan aman dan Anda bisa fokus untuk mengumpulkan uang Anda. Menurut abang, apa yang harus seperti apa untuk menyelesaikan masalah saya ini? Saya itu sampai tidur malam gak tenang karena mikirin itu semua bang, hampir setiap hari. Oke, orang yang gagal bayar pinjol, masalah yang paling besar di dalam diri mereka adalah menghadapi pikiran jelek atau pikiran yang gak sesuai fakta dari diri mereka. Ya, gagal bayarnya simpel, duit gak ada. Tapi pemikiran kita luar biasa, bisa bercabang 100. Ya, bisa ke penjara, bisa ke jalur hukum, bisa DC datang ke rumah, bisa obrak-abrik rumah, bisa dicegat di jalan, bermacam-macam persi. Makanya resiko yang paling terberat ketika gagal bayar pinjol adalah hasil pemikiran kita sendiri. Selagi kita bisa memaksimalkan pikiran kita, insya Allah, ya pasti ini akan bisa beres. Makanya saya bilangin, kalau memang Anda ingin fokus menjalani hidup dan bekerja, tutup akses telepon dan WhatsApp. Ya, salah nggak bang? Nggak ada salahnya, saya jamin nggak ada salahnya, gitu loh. Karena sudah ada data lengkap Anda sama DC-nya. Kalau dia mau datang aja gitu loh. Ya, lebih baik kita menghadapi debt collector secara langsung daripada menghadapi debt collector via telepon. Stresnya minta ampun. Ya, makanya kalau Anda mau, silahkan tutup nomor telepon Anda dan hapus WA Anda, reset HP Anda ke setelan pabrik, tunggu kedatangan debt collector ke rumah Anda kalau mereka mau. Ya. Ini kalau mereka mau, bukan berarti Anda memaksa pikiran Anda terus memikirkan kapan DC datang ke rumah. Ya, bukan seperti itu PR-nya. Setelah nomor Anda tutup, Anda harus fokus bekerja dan mengumpulkan uang Anda. Ya. Oh iya, sebelumnya saya lihat channel Abang dan baca alamat email Abang di salah satu video Abang, makanya saya berani email Abang dengan harapan Abang bisa ngasih solusi karena saya berusaha untuk nabung buat bayar mereka satu persatu. Iya, makanya kalau memang Anda saat ini sedang berusaha, saya harap jangan sampai panik dan jangan sampai melihat ancaman atau tekanan dulu. Makanya saya bilang putus dulu komunikasinya ya. Makasih bang, saya sudah subscribe. Kalau mau dijadiin konten silakan bang. Mungkin ada di luar saya yang sama permasalahannya seperti saya. Sukses terus dan sehat selalu. Oke, dan bapak juga boleh nanti bergabung di dalam grup WhatsApp saya supaya